Halo, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Kita kemarin hari Senin kita off ya, gitu ya, karena situasi kondisi sehingga kita off dan malam ini kita mulai lagi untuk IG Live malam ini. Malam ini saya mengambil judul Gen Z dan Masa Depan Kinerja Organisasi. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena sejak Gen Z sudah mulai memasuki dunia kerja, itu saya sering mikir gitu ya. Kan pada saat itu saya survei dengan business leader, dengan para HR, dengan Gen Z sendiri. Itu para business leader itu sempat mikir gitu, Bu, nanti apa kabar masa depan bisnis saya ya? Gitu ya. Jadi pada saat itu, pada saat pandemik itu saya banyak sekali merenung dan berpikir ini apa kabar landscape organisasi ya di masa depan. Sehingga kalau ada undangan-undangan yang ditujukan ke saya untuk menghadiri seminar atau apapun yang bicara terkait dengan masa depan organisasi dengan masuknya Gen Z di dunia kerja, itu saya pasti datang tuh. Sempet nggak sempet, pasti saya sempetin gitu ya. Baik. Teman-teman, friendly speaking, sebetulnya malam itu saya ngantuk banget gitu ya. Jadi saya sediain kopi gitu kan. Jadi mungkin nggak apa-apa ya, sesekali saya sambil nyeruput kopi ya. Soalnya ngantuk banget. Tapi biasanya kalau di kelas, walaupun saya ngantuk, begitu dikasih mic, begitu naik ke panggung, baterai saya naik lagi gitu ya. Baik, teman-teman gitu ya, kita akan bahas secara bertahap terkait dengan yang namanya landscape masa depan organisasi dengan masuknya Gen Z di dunia kerja. Nah, kalau kita bicara hasil dari riset yang dilakukan oleh World Economic Forum pada tahun 2023, itu diprediksi bahwa tahun 2030, dan itu cuma 5 tahun lagi, 5 tahun itu cepet banget ya, dan 5 tahun yang akan datang, Gen Z ini sudah menjadi sepertiga dari tenaga kerja di seluruh dunia. Teman-teman bisa bayangkan, sepertiga tenaga kerja itu adalah Gen Z. Hey Gen X, siap-siap ya gitu ya. Gen X memang sudah waktunya ya, sudah mulai banyak juga yang pensiun gitu ya. Jadi akan banyak diisi oleh millennials dan Gen Z. Nah, sepertiga adalah Gen Z. Jadi kalau kita sebagai pengelola organisasi hari ini masih merasa pongah gitu ya, masih merasa bahwa ya sudah desain organisasi saya seperti ini, ya sudah sistem birokrasi di organisasi saya seperti ini gitu ya, dimana mau memberikan usulan apapun, sekecil apapun, oh harus ada feasibility study, kemudian harus ada persetujuan yang berapa banyak meja, walaupun itu mungkin proposal yang nilainya tidak terlalu besar dan mungkin improvementnya terkait dengan proses tidak terlalu signifikan gitu ya. Itu kalau untuk organisasi-organisasi seperti itu yang masih kaku, yang masih sangat birokratis, maka siap-siap aja karena sepertiga tenaga kerja 5 tahun lagi itu dipegang oleh Gen Z. Jadi mau nggak mau yang namanya organisasi itu harus melakukan perubahan. Nanti saya akan bicara terkait dengan bagaimana strategi organisasi untuk melakukan perubahan. Mari kita bicara landscape yang namanya dunia kerja gitu ya. Ketika kita bicara masa depan dunia kerja gitu ya, masa depan dunia kerja itu pada dasarnya itu dipengaruhi oleh sejumlah kekuatan besar. Ada empat faktor atau 4 elemen yang cukup signifikan untuk melakukan perubahan terkait dengan dunia kerja gitu ya. Apa saja 4 elemen ini? Yang pertama, AI ya. AI itu mau nggak mau, suka nggak suka, itu semua orang hari ini menggunakan AI. Hari ini semua bekerja dengan aplikasi. Ya. Saya sendiri kemarin AI saya sempat error, itu saya aja udah pucat tuh, panik tuh, gitu ya. Karena bukan kita meminta AI menggantikan pekerjaan kita, tetapi kita mengoptimalkan AI menjadi asisten kita, gitu ya. Salah satu pekerjaan yang hari ini mulai hilang di beberapa UMKM itu adalah pekerjaan customer service. Jadi sekarang hari ini itu banyak sekali UMKM yang sudah meniadakan customer service.
customer service-nya sudah digantikan oleh AI. AI bisa menjawab dengan ramah, dengan bahasa yang manusiawi, gitu ya, bukan bahasa robot. AI bisa menjelaskan produk, memberikan produk knowledge secara komprehensif. AI pun tidak akan emosi kalau bertemu dengan customer yang rewel dalam tanda kutip, gitu ya. Jadi hari ini fungsi CS itu sudah mulai banyak digantikan oleh AI. Beberapa teman saya bahkan sudah menjual aplikasi AI khusus untuk customer service, gitu ya. Dan enak ini Fir, 27 kali 24 jam dan gak perlu bayar pegawai, gitu ya. Ini jadi AI itu akan merubah landscape dari dunia kerja kita. Kemudian jelas kalau tugas-tugas rutin, tugas-tugas yang clerical apalagi, gitu ya, itu jelas itu semua akan diambil oleh AI. Jadi kita ini sudah dituntut untuk memunculkan bukan technical skill yang bisa digantikan oleh AI, tetapi nilai-nilai kita sebagai manusia yang kemudian tidak bisa digantikan oleh AI, seperti empati, kreativitas, pengambilan keputusan, gitu ya. Ini yang memang butuh kita kembangkan. Jadi elemen pertama yang mengubah landscape dunia kerja adalah AI. Yang kedua, kita bicara digitalisasi. Hari ini yang namanya kita kerja di Google Drive, di Notion, di Miro, itu menjadi hal yang biasa. Saya dulu waktu pandemi dengan klien yang memang perusahaan, waktu itu saya membangun sistem manajemen untuk perusahaan transaksi kripto. Dan pada saat itu saya, ya namanya waktu itu kan saya gaptek ya, saya ini kan gaptek termasuk gaptek. Dan waktu itu saya mendapati bahwa di perusahaan startup IT, mereka memang sudah bekerja berbasis kepada cloud. Dan itu pun clear, gitu ya. Hari ini saya sudah familiar dengan itu semua. Dulu saya belum familiar. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, perusahaan itu bekerjanya dengan menggunakan aplikasi digital. Bahkan saya bikin materi pelatihan, gitu ya, sudah tidak memakai yang namanya PowerPoint. Sekarang kita pakai Canva, gitu kan. Kemarin saya sudah bahkan di Canva itu sudah ada AI yang narasi ketikan saya sudah bisa digantikan oleh AI menjadi voice, gitu ya, voice laki-laki atau voice perempuan, gitu kan. Dan masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saya belum ketahui dan belum saya optimalkan. Kalaupun saya tahu, belum saya optimalkan fungsinya. Jadi yang namanya elemen kedua atau digitalisasi itu mau nggak mau, suka tidak suka, memang akan merubah landscape dunia kerja kita, gitu ya. Kalau kita masih gaptek, siap-siap, gitu kan? Kalau kita masih gaptek, maka kita harus siap-siap karena kedepannya kita sangat mudah digantikan oleh AI, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang ini lagi ramai banget ini, kita bicara adalah yang namanya generasi tenaga kerja Gen Z maupun millennials. Itu mereka sangat aware sekali, sangat peduli sekali dengan yang namanya sustainability, keberlangsungan. Sustainability terkait dengan apa? Ada 3 hal yang perlu mereka pastikan bahwa itu sustain. Yang pertama adalah kita bicara environment atau lingkungan. Yang namanya anak Gen Z itu akan melihat bagaimana komitmen terkait dengan lingkungan. Komitmen dari perusahaan mereka kalau melihat misalnya perusahaannya itu membuang limbah di sungai, mencemari lingkungan dan sebagainya, itu sudah tidak sesuai dengan mereka punya value. Itu sudah tidak sesuai. Mereka akan mencari organisasi-organisasi yang peduli sekali dengan yang namanya environment, sustainability, lingkungan. Yang kedua, kita bicara sustainability terkait dengan sosial. Apa ini sosial, gitu ya? Mereka itu sangat memperdulikan yang namanya environment sosial. Walaupun
harus kita bilang bahwa kalau kita interaksi one on one dengan mereka gitu ya, itu memang tidak banyak Gen Z yang pandai berkomunikasi interpersonal. Saya sudah bahas di episode-episode sebelumnya gitu ya. Tetapi mereka sangat peduli sebetulnya, di balik keterampilan yang relatif kurang tinggi gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya, ketika dia harus interaksi interpersonal dengan figur otoritas misalnya, tetapi mereka sebetulnya sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Sehingga kalau kita bicara seperti itu, maka di organisasi mau nggak mau, suka nggak suka, memang harus budayanya inklusif. Mau nggak mau, suka nggak suka, juga harus aware dengan kesejahteraan misalnya, gitu ya. Sehingga yang namanya strategi engagement ini perlu mempertimbangkan sustainability. Yang ketiga, ini yang lagi ramai sebetulnya. Yang namanya Gen Z itu sangat peduli dengan sustainability terkait dengan governance atau tata kelola organisasi. Itu kenapa pada saat saya survei, mereka mengatakan harusnya Bu, di dalam iklan lowongan kerja itu dituliskan kami mau dapat gaji berapa, kami mau dapat tunjangan berapa. Harusnya disampaikan di dalam iklan lowongan pekerjaan ya. Jadi mereka mau yang transparan gitu. Mereka mau tata kelola perusahaan itu tidak abu-abu. Bukan hanya perusahaan, negara pun mereka mau seperti itu gitu ya. Makanya kemarin ketika demo-demo banyak sekali Gen Z yang ikut demonstrasi gitu ya, karena mereka sangat peduli dengan yang namanya tata kelola organisasi. Ini dalam konteks kemarin demo kan tata kelola negara ya, yang mereka sangat punya kepedulian cukup tinggi di situ. Nah, jadi ketika kita bicara landscape yang ketiga, itu adalah elemen yang ketiga yang mengubah landscape adalah sustainability terhadap lingkungan, terhadap kondisi sosial, dan terhadap tata kelola. Tiga ini mereka sangat peduli. Kemudian yang keempat adalah gig economy. Apa itu gig economy gitu ya? Kalau kita bicara gig economy, itu adalah ekosistem ekonomi yang berbasis kerjaan freelance, fleksibel, dan berbasis kepada proyek-proyek yang jangka pendek gitu ya. Jangan harap bahwa Gen Z itu akan bekerja di kita dalam waktu mungkin sampai pensiun. Hari ini nggak gitu ya. Mereka itu maunya adalah perekonomian di masa depan itu adalah berbasis kepada pekerjaan freelance, project base. Teman-teman, kalau orang HR mau subkonkan fungsi HR-nya bisa loh ke saya. Sampai sesekali jualan ya. Ya, karena tim saya semuanya orang HR. Silakan kalau mau subkonkan ke saya, karena kedepannya itu adalah sistem ekonominya berbasis kepada project base gitu ya. Tenaga kerja itu mostly banyakkan freelance. Kedepannya seperti itu landscape-nya. Jadi gitu ya, kalau seperti itu, yang namanya organisasi, kalau landscape dari dunia kerja sudah menjadi seperti itu, nah kita orang HR di dalam organisasi harusnya mulai mikir seperti itu juga gitu. Ini apa strategi yang harus kita lakukan? Teman-teman HR yang Gen X, jangan karena nanti udah pensiun, udah mau pensiun, kemudian itu urusan nanti, urusan milenial. Jangan ya, gitu ya. Mulai dipikirin gitu, strateginya seperti apa. Nah, apa yang menyebabkan dengan kondisi yang demikian gitu ya, perubahan landscape dunia kerja yang dipengaruhi oleh 4 elemen itu, apa yang terjadi? Struktur organisasi bukan lagi gaya kerajaan yang berlapis-lapis. Struktur organisasi lebih ramping. Struktur organisasi lebih
menekankan kepada quality, lebih menekankan kepada produktivitas gitu ya. Dan gitu ya, mereka nanti kedepannya itu akan mengoutsourcekan fungsi-fungsi. Jadi misalnya nih ya, saya punya modal cukup besar, saya bikin perusahaan gitu kan. Saya bikin perusahaan, ini IT-nya, fungsi IT-nya saya outsourcekan, fungsi HR-nya saya outsourcekan gitu ya. Mungkin marketingnya, karena itu cari duit ya, sales marketing finance itu kan ibaratnya kepala sama ekor ya gitu ya. Kalau yang lain-lain masih bisa, badannya masih bisa di outsource kan, tapi kepala sama ekornya itu biasanya dipegang gitu kan. Nah, jadi nanti kedepannya sistemnya seperti itu. Saya jadi inget ya, tahun 2000-an itu ada buku yang berjudul The World is Flat ya. Buku itu sebelum ada AI terbitnya tahun 2000-an. Tetapi buku itu sudah memprediksi bahwa ke depannya fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu akan di-outsourcekan. Jadi perusahaan outsource bergeser, bukan lagi outsource untuk tenaga kerja yang level bawah atau administrasi karena sudah larinya ke digital, tetapi outsource-nya adalah kepada fungsi gitu ya. Nggak usah pelihara orang HR, cukup outsource-kan ke perusahaan, outsourcing HR yang akan mengelola HR, bukan hanya payroll-nya, trainingnya, rekrutmennya gitu ya. Nanti kedepannya seperti itu gitu kan. Sorry, kopi saya geser, sorry ya. Nah, itu yang pertama gitu ya, struktur organisasi. Kemudian model bisnis atau bisnis model. Kedepannya yang namanya bisnis model itu akan berbasis kepada ekosistem digital gitu ya, berbasis kepada platform. Jadi akan lebih baik kalau yang namanya bisnis itu gitu ya, membangun atau membuat platform sendiri, sistem digital sendiri gitu ya, yang lebih fleksibel. Dan yang ketiga, ketika kita bicara HR dan talent management, hari ini kita mungkin masih merekrut untuk mencari talent-talent menjadi karyawan kita. Kita masih bikin talent pool untuk yang namanya orang permanen, karyawan permanen kita gitu kan, atau MT kita atau ODP kita gitu kan. Nanti kedepannya yang namanya HR kalau ada di organisasi, talent poolnya bukan lagi karyawan tetap atau MT atau karyawan permanen, tetapi talent poolnya adalah para freelancer. Talent poolnya ke sana. Jadi HR harus memikirkan bagaimana strategi, karena yang ketika kita bicara kalau talent poolnya adalah para freelancer gitu ya, karena gig ekonomi yang tadi, maka gitu ya, tentu strategi untuk meretain akan beda dengan kalau seandainya itu adalah karyawan permanen. Baik, itu yang terjadi gitu ya. Apa akibatnya dengan landscape yang berubah juga? Maka yang namanya turnover itu pasti akan tinggi, mau nggak mau. Saya pribadi tidak pernah takut dengan yang namanya angka turnover gitu. Kenapa saya nggak pernah takut waktu jadi HR? Ya saya lihat gitu ya, kalau yang keluar itu adalah orang-orang yang nggak bagus, alhamdulillah gitu ya. yang STD aja gampang lah gitu ya. Tapi kalau yang keluar itu adalah para talent, para star di organisasi, berarti something wrong dengan strategi human capital yang saya buat di organisasi. Kalau yang keluar itu adalah talent atau karyawan yang star. Sedikit saya lompat pada pengalaman. Memangnya saya nggak pernah kehilangan star? Oh pernah. Pernah sekali gitu. Saya tahu itu adalah star gitu ya. Tetapi saya tidak bisa mencegah dia untuk keluar dari organisasi. Karena pada saat itu satu, lingkungannya toksik gitu ya. Jadi lingkungan toksik, lingkungan organisasi, budaya toksik di organisasi itu buat star paling gampang untuk keluar.
Star itu nggak pernah takut yang namanya keluar dari organisasi, nggak pernah takut, dia nggak akan megangin yang namanya kursi, dia nggak akan megangin yang namanya jabatan. Karena apa? Orang-orang star itu memang sudah tahu bahwa dirinya itu punya bekal, dirinya itu punya value. Jadi kalau gua di sini itu merasa tidak dihargai karena faktor politik, ya gua pergi, gitu ya. Dan waktu saya jadi HR, ya saya biarkan aja gitu ya. Walaupun saya, karena apa? Ya memang pada saat itu kami menghadapi situasi yang sudah di luar kendali saya, gitu ya. Situasi budaya yang memang di-create oleh business leader menjadi yang setoksik itu sehingga para star keluar. Ya, Edian juga saya keluar ya pada saat itu. Baik, gambarannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian gitu ya, mari kita lihat bagaimana Gen-Z dengan landscape organisasi yang memang sudah bergeser gitu ya ke depannya. Sepertiga tenaga kerja 5 tahun lagi adalah mereka. Nah, kalau kita ngelihat karakteristiknya, kita tahu bahwa Gen-Z ini kan digital native ya, gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kemampuan mereka bukan hanya bicara teknologi. Karena melalui media sosial, sebetulnya Gen-Z yang tidak menggunakan atau mengoptimalkan media sosial dengan tepat, mereka tidak terlalu menggunakan TikTok misalnya hanya untuk joget-joget gitu kan, itu Gen-Z yang nggak paham gitu. Tapi kalau Gen-Z yang bagus, pada saat dia datang ke platform-platform media sosial atau YouTube atau TikTok atau Udemy segala macam platform pembelajaran, dia akan belajar otodidak. Dia akan melihat perspektif pemikiran para tokoh-tokoh. Sehingga critical thinking mereka itu lebih terasah, itu lebih baik dengan yang namanya media sosial. Jadi kita tidak perlu underestimate bahwa mereka suka dengan media sosial, tunggu dulu gitu. Kalau mereka browsingnya gitu ya di YouTube, di IG, di TikTok adalah hal-hal yang bermanfaat, edukasi kesehatan, edukasi politik, edukasi sosial, kemudian pemikiran para filsuf, itu otomatis mereka punya critical thinking yang bagus gitu ya. Dan hipotesis itu terbukti ketika demo kemarin di banyak kota, para Gen-Z banyak terlibat untuk menyuarakan dan tidak bertindak anarkis gitu ya. Menyuarakan karena mereka sudah bisa berpikir dengan tepat. Mereka ingin yang tadi itu, sustainability, tata kelola itu dilakukan dengan tepat oleh para pemegang kekuasaan gitu ya di level organisasi. Kalau tadi kemarin demo kan level negara ya. Nah, baik. Kita tahu Gen-Z seperti itu. Gen-Z hari ini butuh fleksibilitas. Kita sudah nggak bisa lagi, apalagi mereka Pomodoro ya. 50 menit kerja, 10 menit istirahat. 50. Jadi kalau kita WLA, workload analysis gitu ya, kita ngelihat 480 menit gitu ya per hari, dan biasanya saya memberikan toleransi mereka ke toilet segala macem gitu, katakanlah itu 90 menit itu udah 90% itu udah produktif banget. Hari ini di berbagai organisasi standarisasi yang namanya produktivitas itu secara FTE sudah dinaikkan. Dan terakhir itu klien saya sudah menaikkan standar produktivitasnya 1.28. FTE-nya yang standar jadi 1.28. Karena apa? Untuk mengakomodir kondisi-kondisi seperti itu. Ya? Karena kita nggak mungkin gitu. Kalau Gen-Z kalau kerja dari pagi sampai jam 5 habis gitu udah selesai, itu nggak mungkin gitu ya. Di tempat saya juga sering seperti ya udah saya biarin lah gitu ya. Belum lagi kita melihat mereka sembari nanti udah nih mau jam 5 udah mau selesai kerjaan, jam 5 saya mau main gitu ya, sambil meeting, sambil
dandan sambil ngapain gitu ya. Kalau saya pikir ya sudahlah gitu ya, yang penting produktif. Kalau saya pribadi ya sudahlah gitu ya, saya mentolerir itu gitu ya. Tetapi tidak semua kan, kalau saya kan skala UMKM ya, tapi kalau organisasi-organisasi besar itu belum tentu mentolerir seperti itu gitu ya. Bahkan ada juga Gen Z yang meeting sambil facial. Pernah kan ya di TikTok tuh sempet rame tuh gitu ya. Meeting sambil facial. Kamu di mana? Iya, saya lagi di klinik sambil facial. Karena mereka memang agak susah membedakan gitu ya. Jadi kalau kita bicara seperti itu berarti HR-nya, dunia kerja, regulasi di organisasi memang harus adjust dengan karakteristik seperti itu. Baik. Kemudian apalagi gitu ya. Kalau kita melihat seperti itu, maka belum lagi kita bicara yang namanya atasan. Gaya otoriter itu sudah nggak berlaku, gitu kan? Gaya, apalagi baby boomers, zaman saya masih ketemu baby boomers masih banyak, teman saya juga baby boomers masih banyak, gitu kan? Itu sudah nggak dapat tuh. Mereka sekarang maunya adalah partnership. Mereka maunya adalah coaching. That's the reason, gitu ya. Walaupun gitu ya teman-teman, saya ngomong pahitnya ya, kalau saya bikin IG live atau saya beropini itu karena mostly berbasis kepada pengalaman, bukan berbasis kepada teori gitu ya. Ngurusin orang tuh udah ribuan saya ngurusin orang gitu ya. Jadi walaupun gitu ya, nggak semua kita bicara harus dengan coaching. Jadi kalau kita main sama Gen Z itu kita mesti tarik ulur gitu kan, tarik ulur kapan kita bisa coaching, kapan kita mesti fokus kepada KPI-nya gitu. Karena kalau coaching terus itu KPI bisa lama gitu kan, nggak achieve. Jadi mereka juga harus diberikan pemahaman yang utuh. Nggak semua bisa selesai itu, tetapi filosofi, nilai-nilai humanisme yang melekat pada saat kita melakukan coaching itu yang harus kita tarik tuh pada saat kita tidak melakukan coaching dengan Gen Z gitu ya. Itu contoh, kita empati, kita peduli sama dia, itu yang kita harus tarik. Dan kita mengisi database-nya Gen Z karena memang database mereka memang masih terbatas. Saya sering sekali membahas database mereka memang masih terbatas, sehingga ketika menghadapi suatu stimulus itu responnya biasanya sangat emosional, dalam tanda kutip agak-agak lebay gitu ya kalau dari generasi yang lain. Tapi ya memang seperti itu karena keterbatasan database. Jadi melihat stimulus, melihat masalah itu angle-nya masih kurang. Nah, ini tugas kita sebetulnya gitu ya. Baik. Kemudian kalau tidak ada adaptasi gitu ya, kalau misalnya organisasi kekeh surekeh dengan sistemnya, tidak mau beradaptasi, jelas ya gitu ya, yang namanya turnover cukup tinggi. Turnover start itu ketika kita merekrut karyawan untuk menggantikan start itu biaya loh, bukan hanya biaya manggil asesornya, tetapi biaya waktu kerja yang terbuang, biaya inefisiensi, biaya HR-nya juga. Jadi kalau biaya pelatihan yang sudah kita keluarkan untuk memintarkan staff itu semua variabel biaya yang patut kita pertimbangkan ya. Kalau dari risetnya Gallup tahun 2023, satu kali star Gen Z keluar dari perusahaan, biaya yang harus ditanggung itu 1,5 sampai 2 kali gaji setahun si karyawan itu. Gitu ya. Saya ulangi lagi, kalau ada Gen Z star yang keluar dari perusahaan, itu biaya untuk menggantikan, mencari star Gen Z untuk menduduki posisi yang kosong itu, perusahaan harus mengeluarkan 1,5 sampai 2 kali gaji tahunan si Gen Z. Ini hasil risetnya Gallup gitu ya. Jadi saya tidak mengada-ada, ini adalah hasil risetnya. Kemudian gitu ya, juga ya kalau dampak moral segala macam itu pastilah ya gitu ya, karena kita bicara kalau ada keluar star Gen Z keluar, itu biasanya juga akan membuat teman-temannya Gen Z yang lain itu menjadi
insecure, menjadi demotivasi, pengen buru-buru keluar dan sebagainya. Saya siang tadi baru ngobrol dengan tim saya yang Gen Z gitu ya. Salah satu fenomena yang disampaikan oleh tim saya ini mengatakan ke saya, memang Bu, Gen Z itu insecure kalau ada temannya yang sudah membuahkan pencapaian. Jadi kalau mendapatkan pencapaian apa itu akan mudah sekali membuat insecure Gen Z yang lain gitu. Sebentar. Akan berbeda gitu ya. Kalau mungkin generasi yang lain ya be aja gitu ya. Dia ini ya udah emang dia, kadang-kadang kita woles aja gitu. Kalau teman kita sudah sampai di mana gitu, kita nggak akan mudah iri, nggak akan insecure karena kita cukup percaya diri dengan diri kita, dengan value kita. Tapi kalau Gen Z mereka insecure gitu ya. Saya mendapati fenomena itu dalam keseharian. Ada Gen Z yang insecure. Kemudian gitu ya, kita bicara lagi gitu ya dampaknya, resikonya. Yang kedua adalah kita bicara employer branding. Di IG Live saya sebelumnya saya mengupas HR Playbook, bagaimana HR harus melakukan employer branding. Teman-teman, employer branding ini bagian dari bagaimana kita mengattract, menarik para talent di market. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, masukkan itu di dalam strategi human capital, masukkan itu menjadi job desk hari ini. HR harus bermain di media sosial. Saya melakukan riset di LinkedIn, gitu ya. Saya tuh cari tuh orang-orang HR manager tuh di LinkedIn, ceklek, gitu ya. Saya ketik HR manager. Ratusan saya cari. Apa yang saya dapatkan? Para petinggi HR, para manajer HR, pada saat dia membuka akun, membuat akun di LinkedIn, dia suka sekali repost lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan di repost. Apa bedanya dia dengan orang rekrutmen? Harusnya caranya adalah menjual dengan employer branding, dengan menyampaikan di LinkedIn, apapun lah ya, tulislah ya narasi di postingan LinkedIn terkait dengan value yang ditawarkan oleh organisasi buat para talent di luar. Jangan repost. Ya, di sini kalau ada teman-teman HR yang dengerin saya lihat IG Live ini, jangan cuma repost lowongan kerja, come on. Employer branding, karena hari ini itu variabel nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan itu buat para Gen Z itu very important. Kalau sudah repost, apa yang mau dilihat? Cuman iklan lowongan kerja, apalagi kalau iklan lowongan kerjanya pakai bahasa yang baku. Bahasa baku itu gampang. Tapi lebih penting lagi adalah membuatlah organisasi Anda itu menjadi ibaratnya kayak gadis yang menarik, yang cantik. Dengan apa? Dengan employer branding. Ya, jadi teman-teman yang punya LinkedIn, orang HR, jangan repost lowongan kerja doang ya, gitu ya. Mulai employer branding, mulai tunjukkan bagaimana HR meretain para karyawannya, bagaimana budaya di organisasi itu. Itu sebetulnya hari ini, gitu ya. Makanya saya di IG Live sebelumnya saya bikin satu sesi sendiri mengenai apa yang harus dilakukan, gitu ya. Step by stepnya apa yang harus dilakukan HR untuk yang namanya employer branding. Nah, jelas kalau turnover tinggi, perusahaan tidak lagi menarik, ya jelas ya, karyawan juga nggak mau, gitu ya. Baik, kita bicara strategi. Oh, sudah 34 ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya gitu ya, kan tadi saya bilang saya ngantuk ya. Saya sudah sediain kopi karena mata saya 5 watt. Saya itu orangnya gitu ya. Kalau udah ngomong susah berhenti, maklum trainer. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita bicara hal yang kritikal. Dengan landscape dunia kerja yang sudah berubah,
gitu ya, sudah bergeser dengan AI dan segala macam. Nanti teman-teman cek lagi video dari awal gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang HR? Strateginya, satu, perbanyak investasi di talent management. Perbanyak investasi di talent management. Bahkan satu langkah ke depannya lagi adalah bikinlah talent pool untuk para freelancer. Bikinlah strategi supaya para freelancer itu akan tertarik untuk bekerja dan memberikan kontribusi. Buatlah strategi untuk meretain para freelancer itu. 5 tahun ke depan itu cepat loh, cepet banget gitu ya. 5 tahun ke depan tuh cepet banget. Jadi HR itu harus siap-siap dari sekarang. Hari ini anak Gen Z itu juga teriak-teriak minta karir. Saya waktu di Polteknaker, saya sempat mengajar jadi dosen saat mata kuliah manajemen karir 1 semester, gitu kan? Hari ini gitu ya, yang namanya talent management, career management itu sudah need kalau perusahaan mau sustain. Ya, itu need banget hari ini. Gitu. Kalau dulu mungkin ya sudah lah ya, gitu ya. Makanya gitu ya, belum lagi itu yang di dalam. Bagaimana kita merumuskan atau merumuskan suatu formula, kita membuat talent development, strategi talent development, career development, tapi juga mengkombinasikan dengan karakteristik yang tadi, bikin talent untuk freelancer, retain para freelancer. PR sendiri ya, gitu ya. Tapi harus ada yang mikirin gitu. Mohon maaf ya teman-teman, kadang-kadang saya berpikirnya agak panjang, tapi ya memang itu sudah menjadi need. Gitu. Mungkin hari ini kita masih baik-baik aja, tapi ingat 5 tahun itu cepat. Kalau hari ini kita masih dengan konsep-konsep HR yang lama, susah kita nantinya, gitu ya. Satu, investasi ke talent development-nya. Kemudian desain organisasi yang fleksibel. Baru siang tadi saya meeting dengan para direksi. Ya, singkat cerita saya memberikan laporan gitu ya terkait dengan ya intinya ada beberapa kinerja yang kurang tepat gitu ya, dari hasil kompetensi, kemudian dari hasil asesmen, kemudian direksi sempat bertanya ke saya, apa yang sebaiknya dilakukan Bu Firly? Kembali lagi saya sampaikan, pertama Pak, Bapak bikin sistem yang lebih firm gitu ya, yang lebih kokoh. Kita nggak bisa ngeblame orang Pak kalau sistemnya memang belum dibikin. 2, kalau dia sendiri mengatakan bahwa posisinya, jadi orang ini mengatakan posisinya itu nggak penting sebetulnya di organisasi, gitu ya. Dia sendiri yang mengatakan posisi saya itu nggak penting Bu. Kalau saya di posisi yang lebih tinggi, saya akan buang kotak ini di organisasi. Dan yang kedua, Pak, gitu ya, saya sampaikan tadi, Bapak harus melihat lebih dekat lagi, gitu ya. Potret kompetensi semua orang, potret kinerja semua orang, gitu ya. Begitu kita memotret kinerja atau produktivitas, begitu kita memotret yang namanya kompetensi, tasnya, gitu ya, itu kaya sekali data yang bisa didapat. Kalau Bapak sudah melakukan itu gitu ya, jadi singkat cerita saya pernah melakukan itu di mereka, di organisasi yang lain. Kalau Bapak sudah melakukan itu, Bapak bisa come up dengan desain organisasi yang lebih lean, lebih efektif dan lebih efisien, gitu ya. Dan itu kan kembali lagi perusahaan mau, kalau saya mengatakan kalau perusahaan masih tidak terlalu besar, gitu ya, lebih enak sebetulnya gitu. Tapi kalau perusahaan itu sudah sangat besar, itu lebih susah lagi kalau kita mau melakukan intervensi. Strategi change manajemennya agak panjang tuh kalau misalnya kita perusahaannya sudah cukup besar. Kemudian yang ketiga, kita bicara adalah strategi yang ketiga, yang tadi investasi di talent development, kemudian desain organisasinya. Yang ketiga adalah ya kembali leadershipnya berbasis kepada trust dan empowerment ya. Jadi coaching, kita percaya sama mereka, kita investasi kepada kompetensi mereka.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau saya mengatakan ya, gitu ya, Gen Z itu pinter-pinter, critical thinkingnya, kreativitasnya itu bagus-bagus, gitu ya. Kalau buat saya ya, buat saya tuh saya tuh suka nge-push anak-anak Gen Z ini sampai ibaratnya sampai berasap lah ya, ini pasti bisa, kamu harus bisa, sampai jadi portofolio, sampai ini, sampai saya selalu dorong mereka sampai mereka dalam tanda kutip pusing-pusing deh, gitu ya. Saya selalu dorong ini, dan mereka ketika didorong itu bukan hanya mendorong, tetapi saya selalu bilang adalah saya standby di depan laptop, jadi at any time kamu butuh teman diskusi, bertanya, langsung kita zoom, ya. Nah, itu ternyata mereka bisa, gitu ya. Jadi bisa jadi kita ini terlalu memegang kontrol karena ada trust issue dengan mereka. Ya memang gayanya seperti itu Bapak Ibu ya. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit healing, work life balance, gayanya seperti itu memang. Tetapi mereka itu pinter-pinter, gitu ya. Saya sangat percaya sekali Gen Z itu pinter, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah yang tadi yang mau dijual dalam fungsi employer branding tadi, kita bicara budaya kerja. Anda bisa bayangkan budaya organisasi seperti apa kalau gig ekonomi itu sudah banyak diterapkan oleh organisasi di masa depan. Buku The World is Flat tahun 2000-an itu terjadi, mulai terjadi hari ini. Anda mau merumuskan budaya seperti apa? Gitu ya. Ini perlu dicerna dengan kepala dingin, direnungkan dengan kepala dingin, gitu ya. Dengan landscape yang sudah berubah seperti ini, kita mau apa jadi orang HR? Saya itu sudah nggak tahan mau menawarkan, mengirimkan proposal ke salah satu organisasi. Jadi salah satu organisasi ini orang HR di bagian trainingnya resign. Saya sudah nggak tahan untuk bilang sama HR-nya, udah deh kasih ke gua deh, gitu ya. Lu mau apa? TNA, training, evaluasi, ngukur sampai di mana? Oke, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak tahan untuk seperti itu, gitu ya, karena memang gitu ya, yang fungsi outsourcing, fungsi itu memang terjadi, gitu ya. Itu either di outsourcekan kepada perusahaan outsourcing pekerjaan atau diambil alih oleh AI, dan hari ini sudah berlangsung pada fungsi CS, customer service, ya. Baik, itu dari saya teman-teman. Jadi kesimpulannya, ketika kita bicara landscape organisasi masa depan, mau tidak mau ada 4 elemen yang merubah landscape dunia kerja kita di masa depan. Saya ulangi lagi. 1, kita bicara AI, jelas itu akan merubah. Kemudian kita bicara digitalisasi. Yang ketiga, kita bicara sustainability, terhadap apa? Terhadap lingkungan, environment, terhadap sosial, gitu ya, aspek sosial, dan pada aspek governance atau tata kelola, gitu ya. Itu akan merubah landscape kita. Dan mungkin ya di tataran negara kita memang kalau di hashtag itu Indonesia Reset tuh, gitu ya. Itu tata kelolanya harus dibenahi, gitu kan. Baik, itu adalah elemen ketiga. Elemen pertama AI, kedua digitalisasi, yang ketiga adalah sustainability, dan yang keempat adalah gig ekonomi. So, untuk menghadapi perubahan landscape dunia kerja yang tidak lama, 5 tahun lagi sepertiga adalah para Gen Z, apa yang harus kita lakukan, strategi apa yang harus kita lakukan, gitu. Maka satu yang kita lakukan, investasi kita ke talent development. Luaskan perspektif talent itu bukan hanya di internal organisasi. Ya, dengan gig ekonomi kita juga harus punya talent pool para freelancer yang star. Bagaimana meretain mereka, bagaimana membuat mereka engage dengan yang namanya organisasi. Saya yakin ke depannya para star ini akan tetap engage tapi kepada pekerjaan, belum tentu kepada organisasi.
Itu reason mereka kenapa mereka mobile gitu ya, maunya project based. Yang kedua, strategi terkait dengan desain organisasi gitu ya. Kita harus mulai melihat lagi struktur organisasi kita, telaah lagi, lihat dari dekat lagi, kita lakukan bagaimana kita merumuskan desain organisasi yang tepat untuk masa depan. Yang ketiga, itu strateginya adalah leadership yang berbasis kepada trust dan empowerment. Dan yang keempat adalah kita bicara bagaimana kita merumuskan budaya kerja dengan mengakomodir karakteristik Gen Z dan karakteristik perubahan landscape dunia kerja di masa depan. Baik, itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga IG Live malam ini memberikan insight buat teman-teman gitu ya. Apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau insight itu ya yang langkah real, kita nggak harus menunggu masa 5 tahun itu datang, tapi mulai hari ini kita sudah harus memikirkan apa yang harus kita lakukan, strategi apa. Jadi mungkin buku-buku saya yang lama-lama itu memang harus diupdate juga gitu ya, terkait dengan kontennya supaya kita bisa tetap hadir gitu ya, untuk bisa menjadi sparring partner bagi para business leader untuk mengoptimalkan SDM kita di organisasi. Demikian dari saya, kopinya belum sempat saya minum. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Semoga IG Live saya bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Saya close ya.